Salam jumpa kembali teman-teman semua. Ayo kita lanjut bahas manga Windbreaker chapter 43 sampai dengan 49. Di chapter ini diceritakan pertarungan melawan Gengkel sedang berlangsung, dan terlihat pada pertarungan itu kedua kelompok saling bertukar serangan. Kelompok Furin yang tidak membawa senjata apapun terlihat berhasil merebut beberapa tongkat yang dibawa oleh Gengkel. Pertarungan berlangsung begitu sengit dan nampak kelompok Furin yang saling memberikan support satu sama lain. Dan Sakura yang melihat itu pun tampak kagum dengan perlawanan yang dilakukan oleh teman-temannya itu. Salah satu anggota Gengkel rupanya mengamati pertarungan itu dari jauh. Salah satu anggota Gengkel itu melihat walaupun gengnya memang menang jumlah, namun beberapa petarung dari Furin cukup kuat dan berhasil mengimbangi jumlah itu dengan power. Dan petarung Furin yang cukup kuat itu yaitu Sakura, Sugishita, Kiryu, Suga, dan Hayato. Mereka ditandai nih sama si salah satu anggota Gengkel yang mengamati pertarungan itu dari jauh. Sedangkan anggota kelompok Furin yang lain nampaknya sudah ada beberapa yang babak belur dan kelelahan. Di sela-sela pertarungan itu, anggota kelompok Furin melihat gaya bertarung Sakura dan tidak menyangka kalau Sakura ternyata sekuat itu. Melihat Anzai yang ikut bertarung, Sakura pun langsung meminta Anzai untuk naik ke atas agar segera menyelamatkan Nagato. Lalu anggota Furin yang lain membukakan jalan untuk Anzai dengan cara mendorong semua kelompok Gengkel itu. Kemudian Nagato yang terkapar lemah tak berdaya melihat Anzai yang berusaha naik ke atas. Lalu saat melewati tangga, Anzai dihadang oleh salah satu anggota Gengkel dan Anzai pun gak pikir panjang langsung ngarahin tinjunya ke orang yang menghalangi jalannya itu. Namun sangat disayangkan, tinju Anzai itu tidak berhasil mengenai salah satu anggota Gengkel itu. Anzai yang berusaha menaiki tangga itu malah kena counter attack yang pada akhirnya Anzai terjatuh dan pingsan. Sakura yang berdiri tepat di bawah tangga yang dilalui oleh Anzai pun kaget melihat Anzai yang terjatuh. Saat Sakura mengalihkan pandangannya dari lawan pun langsung mengarahkan pukulan kepada Sakura. Tapi alhamdulillah Sakura bisa menghindari serangan itu. Kemudian anggota Gengkel yang lain berkata kepada Sakura, "Tinggal menunggu waktu saja sampai elit kami ikut pesta ini." Dan teriakan penuh semangat pun terus diteriakan oleh para anggota Furin. Saat pertarungan berlangsung dengan seru, dari atas lantai 2 terlihat 5 anggota kelompok Gengkel berdiri memegang tongkat dan sepertinya mereka adalah elit yang mau join ke pertarungan itu. Hayato, Sugishita, Kiryu, dan Suga pun terkejut melihat mereka. Dan 5 anggota Gengkel itu melompat ke arah Hayato, Sugishita, Kiryu, dan Suga, dan hal itu menjadi pertarungan 1 lawan 1. Strategi ini dilakukan oleh Gengkel untuk memisahkan 5 orang terkuat Furin agar tidak bisa saling bekerja sama dalam pertarungan. Dan kemunculan 5 anggota Gengkel itu terbukti mampu merubah tensi pertarungan. Serangan demi serangan pun terus dilancarkan oleh kedua belah pihak. Terlihat pertarungan itu 5 orang terkuat dari Furin head to head dengan 5 orang anggota elit kelompok Gengkel. Lalu mereka pun saling memprovokasi satu sama lain. Di sisi lain terlihat Hayato yang bertarung sambil melindungi Mirei. Mirei yang hanya bisa berdiri di belakang Hayato itu pun meminta maaf kepada Hayato. Namun Hayato tidak menanggapi permintaan maaf dari Mirei itu. Hayato malah tetap fokus kepada lawan yang ada di depannya. Di situasi lain, kelompok Furin yang lainnya mulai mengalami penurunan semangat bertarung mereka. Lalu saat Sakura berlari menuju tangga yang mengarah ke lantai 2, Sakura dihadang oleh lawan. Namun sayangnya, tinju Sakura masih bisa dihindari lawan. Lalu lawan memberikan serangan balasan dengan menghantamkan tongkat ke kepalanya Sakura. Dan seketika saja wajah Sakura dipenuhi darah yang bercucuran dari kepalanya. Dan lawan yang ada di hadapan Sakura itu pun berkata bahwa dengan memisahkan Sakura, Sugishita, Hayato, dan Kiryu dan Suga, itu membuat anggota tim Furin lain kewalahan untuk melakukan perlawanan. Sebab jumlah kelompok Gengkel lebih banyak dari kelompok Furin. Di panel selanjutnya, kembali mengarah ke Mirei yang masih berdiri di belakang Hayato tanpa bisa berbuat apa-apa. Mirei berpikir bahwa jika Hayato bertarung sambil melindunginya, hal itu justru akan membuat Hayato tidak bisa bergerak bebas. Dan setelah mengingat-ingat bahwa dirinya hanya mengikuti Sakura dan yang lain tanpa ikut bertarung, Mirei pun akhirnya memutuskan untuk ikut memberikan perlawanan. Mirei pun lari ke arah musuh dan menyerang salah satu anggota Gengkel itu.
Nirei yang notabene gak bisa bertarung itu pada akhirnya hanya menjadi bulan-bulanan lawannya. Nirei mendapatkan banyak pukulan di wajah dan kepalanya, dan seketika saja Nirei terjatuh tak berdaya dengan wajah yang bersimbah darah. Sakura dan kawan-kawan yang melihat Nirei digebukin sama lawan itu pun terkejut dan berusaha untuk melindungi Nirei. Namun situasi yang sulit membuat Sakura dan yang lainnya kesulitan untuk melindungi Nirei. Dan secara tiba-tiba musuh yang ngegebukin si Nirei itu terpental jauh sampai membentur dinding gedung. Dan sesaat kemudian terlihat Kaji berdiri di dekat Nirei. Rupanya yang melemparkan musuh itu adalah Kaji. Kaji datang didampingi oleh Enomoto dan Kusumi untuk membantu Sakura dan yang lainnya. Jelas saja hal itu membuat Sakura dan kawan-kawan menjadi keheranan, kok bisa Kaji ada di situ padahal saat Sakura dan kawan-kawannya pergi ke markas lawan, tidak ada satu orang pun kakak tingkat yang diberitahu. Lalu Enomoto sedikit berbicara. Waduh, mereka menghajar kalian ya? Sepertinya kami datang di waktu yang tepat. Lalu Kusumi membopong Nirei dan memindahkannya ke tempat yang aman. Rupanya anggota kelompok Genkel sudah tidak asing dengan Kaji. Hal itu terbukti saat Kaji berdiri di hadapan kelompok Genkel itu. Mereka langsung tahu bahwa pria dengan handphone dan permen itu adalah Ren Kaji. Lalu pertarungan berlanjut, dan Enomoto berteriak kepada kelompok Sakura agar fokus kepada lawan yang ada di hadapan mereka, dan sisanya akan diurus oleh Kaji, Enomoto, dan Kusumi. Terlihat Kaji dengan begitu tenang menumbangkan satu persatu anggota Genkel itu. Dengan sangat cepat Kaji sudah berada di bawah tangga dan menuju ke lantai 2. Dan Kaji melihat Anzai yang sedang pingsan di bawah tangga. Lalu Kaji langsung menyandarkan tubuh Anzai agar lebih aman. Sakura yang melihat Kaji sudah berada di bawah tangga menuju lantai 2 itu lantas berteriak kepada Kaji. Orang di atas itu milikku, jangan sentuh dia, biarkan aku yang menghabisinya, dan jangan mengganggu urusanku. Dan Sakura yang berteriak ke Kaji sambil bertarung itu pun tiba-tiba menghentikan langkahnya. Lalu Kaji menanggapi omongan Sakura itu dengan berkata, apa kau tidak sadar dengan apa yang terjadi sekarang? Apa yang ada di pikiranmu sekarang? Menghajar orang yang ada di atas sana? Dan Sakura menjawab dengan nada bicara yang tinggi. Tentu saja, memangnya itu salah. Kita harus membela. Belum selesai Sakura berbicara, Kaji sudah mendaratkan pukulannya ke wajah Sakura dan berkata kepada Sakura, buka matamu sialan, kau terlalu berambisi dengan orang di atas sana. Kau bahkan tidak bisa mengurus kroco ini sendirian. Kau bahkan tidak mampu membantu orang yang selalu ada denganmu. Kau harus mengurus hal lain sebelum mengurus egomu. Jika kau tidak bisa menyelamatkan rekan-rekan sekelasmu, maka kau tidak pantas untuk dipanggil ketua. Dan ucapan Kaji itu membuat Sakura terbelalak, kaget, dan mengingatkannya kepada kondisi Nirei dan mengingatkan Sakura kepada ucapan Kang Ome. Lalu Sakura menanggapi perkataan itu dengan berkata, bahkan jika itu benar, aku tidak bisa membiarkan dia setelah apa yang dilakukan. Lalu Kaji merespon tanggapan Sakura itu dengan berkata, aku akan berikan tinju ekstra untukmu. Jadi, kau fokus saja dengan apa yang kau harus lakukan. Mendengar hal itu, Sakura pun hanya bisa tertunduk. Kemudian, Sakura mengangkat kepalanya dan berkata kepada Kaji agar memberikan minimal 10 tinju tepat di wajah dan hidung si lawannya itu. Setelah berkata seperti itu kepada Kaji, Sakura memukul wajahnya sendiri. Dan Sakura merasa bahwa dirinya adalah orang yang menyedihkan. Lalu pertarungan Sakura dengan salah satu elit Genkel itu pun berlanjut. Pada pertarungan itu Sakura nampak terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Sakura melancarkan serangan demi serangan ke arah lawan dan berhasil menumbangkan lawannya itu dengan pukulannya sampai lawannya terpental jauh. Di sisi lain, terlihat Kaji sudah sampai di lantai 2 dan sudah berhadapan dengan orang yang ada di sana. Lalu orang yang ada di hadapan Kaji itu pun memprovokasi Kaji dengan mengatakan bahwa kelompok Kel dan Furin tidak jauh berbeda. Semuanya sama-sama menggunakan cara kekerasan untuk melindungi apa yang dirasa perlu dilindungi. Mendengar lawannya yang banyak omong, Ren Kaji sepertinya merasa kesal lalu Kaji mengarahkan tendangannya ke lawan itu sambil berkata, kau tidak pantas menghina Furin. Dan di panel selanjutnya Suga terlihat sangat menikmati pertarungannya. Dan dalam beberapa serangan saja Suga langsung bisa menumbangkan lawannya itu. Selanjutnya terlihat Sugishita yang nampaknya belum begitu serius melawan kroco elit Genkel itu. Sama seperti Suga, Sugishita pun berhasil menumbangkan lawannya itu dengan cara menarik kaki lawannya dan membantingnya ke lantai.
ditambah dengan tinju yang dihantamkan tepat di wajahnya. Kemudian Kiryu terlihat sedang memprovokasi lawannya, lalu lawannya pun termakan sama provokasi si Kiryu itu. Sesaat lawan akan mendaratkan pukulannya kepada Kiryu, Kiryu berhasil mengkonter serangan itu dengan jurus tapak sucinya sampai si lawan terjatuh dan tidak bisa bergerak. Di panel selanjutnya terlihat Enomoto berada di tengah pertarungan sambil terus memberikan instruksi kepada juniornya agar tetap fokus kepada lawan. Melihat Kaji, Enomoto, dan Kusumi yang sangat kuat, hal itu membuat kagum anak-anak kelas 1. Saat salah satu teman kelasnya Sakura sedang lengah, Sakura pun datang menolongnya agar tidak terkena serangan yang akan dilancarkan oleh lawan. "Terima kasih sudah menolongku. Kita berdua akhirnya jadi babak belur ya," ucap teman Sakura sambil tersenyum. Ucapan itu membuat Sakura tertegun. Lalu Sakura berkata kepada teman-temannya yang sudah berhasil mengalahkan lawannya itu, "Jika kalian butuh pertolongan, bilang saja. Aku janji pasti akan datang saat itu juga." Lalu saat Sakura dan yang lainnya sedang bercakap, tiba-tiba saja Hayato terlihat melemparkan lawannya tepat di hadapan Sakura. Hayato lalu berjalan menghampiri lawan yang sudah dilemparkannya itu. Di sini terlihat tatapan Hayato begitu dingin. Kayaknya si Hayato sedang dalam kondisi yang sangat emosional. Oke, sampai sini dulu pembahasan di chapter ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam kondisi dan situasi yang berkelimpahan rezeki, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Akhir kata dari kami, salam hormat, Permias.